Pradipta Talk and Talk episode kelima, Yoga Astanga. Pengertian yoga. Istilah yoga berasal dari bahasa Sangskerta yang berarti menghubungkan, menyatukan, atau kub. Meskipun secara umum masih dianggap sebagai peregangan, memutar, dan menyeimbangkan untuk kebugaran dan kesejahteraan fisik, namun sejatinya yoga adalah penyelesaian aktivitas pikiran secara menyeluruh. Asana atau postur yang dilakukan ketika kita berlatih yoga hanyalah salah satu cabang dari 8 cabang pohon besar yoga. Kedelapan cabang yoga tersebut diuraikan oleh Patanjali dalam teks klasik berjudul Yoga Sutras. Yoga Sutra. Yoga Sutra lebih merupakan teknik untuk mengembangkan kesadaran manusia, bukan sekedar filosofi. Dan jalan berluas 8 tersebut menawarkan pedoman untuk kehidupan yang bermakna dan penuh tujuan. Dalam Patanjali Yoga Sutra diuraikan bahwa kedelapan cabang meditasi yoga itu masing-masing menggambarkan aspek berbeda dari latihan yoga. Di sana juga diuraikan tentang berbagai langkah dan proses untuk mencapai tingkat samadhi tertinggi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Langkah-langkah ini sampai kepada kita sebagai Yoga Astanga atau 8 cabang yoga. Yoga Astanga. 8 jalan menuju pembebasan atau sistem Yoga Astanga adalah sebagai berikut. Yang pertama, yama atau pengekangan atau disiplin moral. Niyama, kewajiban atau pelaksanaan. Asana atau postur tubuh. Pranayama, teknik pernapasan. Pratyahara, penarikan indera atau rasa. Dharana, konsentrasi. Dhyana, penyerapan atau meditasi. Samadhi, pencerahan atau kebahagiaan. Semua urutan langkah itu akan melatih kemampuan kita dalam mengontrol tubuh, napas, indera, dan pikiran kita. Langkah pertama, yama. Yama berkaitan dengan standar etika dan rasa integritas seseorang dengan fokus pada perilaku kita dan cara kita berperilaku dalam kehidupan. Kelima yama tersebut adalah ahimsa atau pantang kekerasan atau larangan untuk menyakiti makhluk hidup lain. Yang kedua, satya, kejujuran atau larangan untuk berbohong. Yang ketiga, asteya atau larangan untuk mencuri. Brahmacharya atau larangan melakukan seks yang tidak layak. Aparigraha adalah pantang untuk tamak atau menghindari posesif. Langkah kedua adalah niyama. Niyama biasanya mengacu pada tugas yang diarahkan pada diri kita sendiri, namun bisa juga dianggap sebagai tindakan kita terhadap dunia luar. Awalan ini merupakan kata kerja Sangskerta yang berarti ke dalam atau di dalam. Ada 5 niyama. Yang pertama, sausa. Yang dimaksud dengan sausa adalah kebersihan, kemurnian atau kejernihan pikiran. Yang kedua adalah santosa. Yang dimaksud santosa di sini adalah kepuasan atau kesabaran. Yang ketiga adalah tapas. Tapas diartikan sebagai disiplin atau hasrat membara atau sebaliknya, pembakaran hasrat, prihatin atau puasa. Syadhyaya, yaitu belajar mandiri atau refleksi diri dan mempelajari teks-teks spiritual atau mengaji. Isyara pranidaha, yang dimaksud dengan isyara pranidaha adalah menyerah pada kekuatan yang lebih tinggi atau berdoa, melakukan bhakti puja atau dzikir.
Niyama secara tradisional dipraktekkan oleh mereka yang ingin melakukan perjalanan lebih jauh di jalur yoga dan dimaksudkan untuk membangun karakter. Menariknya, niyama berhubungan erat dengan kosa atau selubung atau lapisan kita yang menghubungkan tubuh fisik ke esensi di dalamnya. Seperti yang akan Anda lihat ketika kita bekerja dengan niyama, dari sausa hingga isyara pranidaha, kita dibimbing dari aspek paling kasar dari diri kita menuju kebenaran jauh di dalam diri kita. Niyama secara tradisional dipraktekkan oleh mereka yang ingin melakukan perjalanan lebih jauh. Ketika disatukan, yama dan niyama hampir mirip dengan 10 perintah Tuhan dalam agama Kristen atau Yahudi, tetapi diarahkan untuk kepentingan meditasi. Dengan melakukan yama, mencegah konflik dan stres agar suasana batin kondusif untuk melakukan meditasi. Sementara ketika kita merasakan niyama, maka itu akan membentuk attitude dan kualitas batin kita yang dibutuhkan ketika kita melakukan meditasi. Cabang ketiga dari yoga Ashtanga adalah asana atau postur tubuh. Aspek fisik yoga ini adalah langkah ketiga menuju kebebasan. Yoga Sutra Patanjali mendefinisikan asana sebagai posisi yang mantap dan nyaman. Awalnya merupakan istilah umum untuk pose meditasi duduk, dan kemudian diperluas dalam hatha yoga dan yoga modern sebagai olahraga ke semua jenis posisi, menambahkan berbaring, berdiri, pose terbalik, memutar, dan menyeimbangkan. Bermacam-macam postur yoga adalah untuk melatih tubuh agar sehat dan kuat serta lentur, agar kuat dan tahan ketika melakukan meditasi dengan duduk bersila dalam waktu yang lama. Cabang selanjutnya adalah pranayama. Secara umum, pranayama diterjemahkan sebagai pengendalian napas. Tahap keempat ini terdiri dari teknik yang dirancang untuk menguasai pikiran dan emosi. Sebagaimana tersirat dalam terjemahan harfiah pranayama, yaitu perpanjangan kekuatan hidup. Para yogi percaya bahwa pranayama tidak hanya meremajakan tubuh, tetapi sebenarnya memperpanjang umur itu sendiri. Napas dan sistem saraf kita saling mempengaruhi. Dengan pranayama, kita memanfaatkan teknik pernapasan untuk membuat saraf kita menjadi tidak tegang, suatu kualitas yang sangat dibutuhkan dalam meditasi. Cabang atau langkah berikutnya adalah pratyahara, yang berarti penarikan diri atau transendensi indrawi. Pada tahap inilah kita melakukan upaya sadar untuk mengalihkan kesadaran kita dari dunia luar ke dalam batin kita. Praktek pratyahara memberi kita kesempatan untuk mundur dan melihat diri kita sendiri, dan mungkin menyadari kebiasaan, pemikiran, dan pola merugikan yang mengganggu pertumbuhan batin kita. Melalui pratyahara, melatih konsentrasi perhatian atau pikiran terhadap suatu objek, sehingga kita bisa memutus kesadaran kita dengan indera kita. Kesadaran penuh yang tidak mudah terganggu dengan situasi sekeliling akan sangat membantu kita dalam melakukan meditasi. Dharana diterjemahkan sebagai konsentrasi atau kemantapan. Latihan ini memungkinkan kita memperlambat proses berpikir dan fokus pada satu titik, seperti mantra, menciptakan perhatian dan menggerakkan kita ke keadaan meditasi. Praktisi yang berpengalaman mungkin dapat menerjemahkan dharana ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, berkonsentrasi dan menyadari momen yang ada, sehingga hal-hal seperti sensasi dan suara tidak mudah mengganggu pikiran. Langkah atau cabang ketujuh adalah meditasi atau dhyana. Tahap ketujuh ini digambarkan sebagai aliran persepsi yang berkelanjutan. Ada arus yang terus-menerus dalam pikiran suatu objek seperti aliran air di sungai.
Berbeda dengan dharana, ini melibatkan kurang fokus, kurangnya usaha, kurangnya konsentrasi. Dalam dhyana, objek meditasi bersifat non-diskrit. Dharana diibaratkan memusatkan perhatian pada tetesan air hujan satu persatu. Dhyana terserap ke dalam aliran air terus-menerus jatuh. Jika Anda benar-benar bermeditasi, Anda tidak akan berpikir, "Oh, saya sedang bermeditasi." Patanjali menggambarkan tahap ke-8 Yoga Astanga ini sebagai samadhi, sebagai keadaan pencerahan atau kebahagiaan. Keadaan pikiran di mana tidak ada pemikiran dan tidak ada objek meditasi, di mana pikiran berkembang sepenuhnya dan berada dalam keadaan kesadaran murni tanpa batas. Pada tahap ini, meditator melampaui dirinya sepenuhnya. Ini adalah kondisi kesadaran kebahagiaan, keadaan gembira, keterhubungan, kepuasan, dan kedamaian. Namun demikian, menurut Patanjali, tujuan akhir dari melakukan ke-8 Astanga Yoga bukanlah samadhi atau keadaan sadar penuh yang sering disebut oneness, non-duality, state, dan lain-lain, melainkan menemukan jati diri kita.